Halo Sobat Gaya Nusantara, bertemu dengan saya Hilmawan Sulistyo Putro. Kali ini kita berada di kantor Axis Modeling milik salah satu desainer kenamaan Indonesia dari kota Semarang yang karya-karyanya sudah luar biasa dengan berbagai prestasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Memulai karya di bidang fashion sejak kecil. Tidak hanya di bidang fashion, namun beliau juga membina talenta-talenta muda dalam bidang modeling. Beliau banyak melahirkan model-model dan bintang-bintang muda modeling dan acting di Indonesia. Nah, bagi kalian yang suka di dunia modeling maupun di dunia acting, punya talenta dan bakat, minat dan potensi di dunia modeling bisa dikembangkan di sini. Bagi para fotografer, movie maker, owner perusahaan yang butuh model iklan, bisa menghubungi Bayu Ramli Axis Modeling di Centralen Mall, Jalan Kimangun Sorokoro nomor 36, Semarang. Halo Sobat Gayeng Nusantara, bersama saya Hilmawan Sulistyo Putro di acara Ngobrol Gayeng. Kali ini saya bertemu dengan salah satu desainer kondang di Indonesia. Dia juga Axis Modeling di Indonesia dan mempunyai beberapa sekolah modeling di Semarang. Banyak menciptakan, melahirkan bintang-bintang baru di Indonesia. Om Bayu Ramli, selamat sore Om. Selamat sore, sehat. Iya. Om, ini bukannya apa Om? Ya, seperti ini COVID ini, jadi kita tidak terlalu sibuk banget. Saya lebih ke busana, jahit, merancang seperti itu. Dampaknya kerasa nggak Om di dunia modeling sama dunia desainer? Kalau untuk dunia modeling, memang kan dunia model dengan dunia busana ini memang tidak bisa dipisahkan dan saling keterkaitan ya. Kalau untuk masalah COVID di sini itu sangat terasa sekali karena dengan adanya dunia entertain di sini, terutama di Indonesia ya. Fashion ya, itu dengan tidak boleh diselenggarakan kita berkumpul, itu sangat ini sekali, sangat berpengaruh sekali. Gitu. Kalau Om Bayu sendiri mengawali dunia seni di bagian fashion itu mulai tahun berapa? Mulai desainer dulu atau Axis Modeling dulu? Saya itu sebetulnya kalau untuk busana ya, itu saya sudah mulai mencintai busana itu dari saya masih sekolah. Karena memang ibu saya itu juga bergeraknya di bidang busana. Oh, di bidang busana. Jadi saya mulai belajar itu mulai dari muda, dari SMP gitu saya sudah mulai merubah pola. Saya membuat pola hingga akhirnya saya sudah terbiasa hal itu, maka sampai sekarang pun saya itu suatu hal yang biasa. Biasa ya. Seperti itu. Berarti dari membantu ada apa ya? Ibaratnya ada gennya ya dari ibu. Iya, betul. Kita meneruskan Iya. ibu ya. Om, kalau rancangan-rancangan busana panjenengan itu lebih ke arah mana Om? Ke kebaya atau ke... Enggak, saya lebih mengarah ke yang saat ini yang banyak diminati, yang saat ini sedang diminati, yaitu baju-baju itu wanita, ibu-ibu muda, remaja dan ibu-ibu muda. Itu sangat sangat cepat sekali dengan busana saya. Kalau perkembangan fashion sendiri Om di Indonesia itu udah perkembangan fashion antara dulu dan sekarang itu lebih bergairah yang mana Om? Dari sisi penjualan maupun dari sisi modelnya ya, modelnya itu lebih greget mana Om? Kalau aku lihat itu untuk model itu dari waktu ke waktu itu selalu banyak mengalami perubahan ya. Seperti tahun-tahun kemarin itu kembali lagi ke tahun 70. Ya. Kemudian motor ya Om ya? Iya, betul. Tapi saya sangat senang sekali dengan perancang-perancang yang ada di Kota Semarang maupun di Indonesia, luar biasa. Mereka berinovasi dengan karya-karyanya, dengan mulai
mulai berani mengutarakan lewat baju ini. Karena di sini dengan adanya sekolah perancang, sekolah desainer ada, itu sangat menumbuhkan gairah anak-anak muda ini untuk bisa berkreasi seperti itu. Kayak sekarang yang tertarik ke bidang fashion kan banyak nih Om. Iya. Anak-anak muda itu kan juga banyak. Kalau Om Bayu sendiri sudah pernah pameran di mana aja Om? Kalau kita pameran, kita biasa tunggal, kita untuk tunggal kita. Kayaknya itu ada piala-piala banyak dari luar negeri. Berarti sudah go ya Om? Iya, Internasional ya. Terakhir kami fashion show di Bangkok. Bangkok ya? Kita ada show di Bangkok. Ya, yang terbaru itu di Bangkok. Itu Om Bayu menampilkan apa? Budaya sini? Oh ya, pastinya, karena di sini kekayaan dengan batik itu sangat bisa diinikan ya, bisa dibanggakan, karena itu memang karya Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia gitu loh ya. Kalau untuk model Om, itu kok bisa Om dari desainer di model itu atau jadi model? Enggak, kalau model itu kan saya nggak susah, Mas. Dengan rancangan baju saya itu model sudah siap tersedia. Gitu aja sih. Kayaknya murid-murid Om Bayu itu kan kalau saya lihat di media sosial kan juga sudah banyak prestasinya juga. Iya, dari Om banyak yang main di TV-TV sinetron nasional. Kalau misalnya Om, kalau ingin jadi model itu harus apa Om syaratnya? Jadi gini, apa harus cantik, apa harus ganteng? Sebetulnya model itu memang dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu model foto. Fotografi ya? Iya, model foto. Jadi mereka itu harus bisa tampil di depan kamera, ya. Dia tidak perlu tinggi badan, tapi dia tubuh proporsional, tidak tinggi, tapi dia fotogenik. Fotogenik. Yeah. Bisa bergaya lah. Banyak artis-artis yang tingginya tidak tinggi ya, tapi dia difoto cantik, hingga akhirnya mereka bisa untuk difoto. Kemudian nomor 2, pragawan-pragawati, itu tugas model itu. Yang di catwalk itu ya? Pragawati. Nah, kalau pragawati ini memang tuntutannya paling enggak itu kalau kita tampil di depan umum paling enggak ya harus tinggi ya. Berapa? Tingginya minimal lah. Kalau untuk cewek itu ya paling tidak itu 165 itu sudah paling ini ya, paling enggak 170 lah, minimal 170. Kalau cowok ya 175. Sekarang anak-anak sekarang tuh kan gizinya bagus ya, jadi terlahir dengan tubuh yang tinggi ya, jadi perkembangannya banyak dengan olahraga renang, dengan ini itu, hingga akhirnya menghasilkan anak-anak sekarang itu tinggi-tinggi seperti itu. Yang ketiga adalah iklan. Mereka bisa dilibatkan dengan acting untuk iklan. Jadi semisal nih, kalau mereka tidak mempunyai tinggi badan tapi mereka cantik, bisa menjadi foto model. Kalau mereka itu masih anak-anak, tidak perlu tinggi badan, tidak perlu ini, tapi dia mungkin bisa masuk ke iklan. Kita lihat kalau bisa model yang pertama tadi fotogenik, foto model, tapi kurang itu belum tentu dia bisa berakting ya Om ya. Iyalah, untuk yang nomor 3 itu iklan itu memang harus bisa berakting. Bisa bergaya tapi jadi para netizen atau teman-teman ini yang merasa badannya tingginya kurang atau gimana tuh, coba saya akan saya jawab bahwa untuk bisa jadi model nggak usah minder atau nggak usah ini ya, tapi kita buka kesempatan untuk mereka. Satu misal, tingginya bagus tapi wajahnya mungkin kurang menarik. Di sini tuh kan ada make up. Oh gitu ya. Iya, kalau bibirnya pucat mungkin bisa dioles dengan lipstik. Matanya kurang tajam mungkin bisa ditambahkan bulu mata atau lain sebagainya, jadi tambah cantik. Nah, tapi dia tingginya masuk proporsional, berarti dia bisa menjadi seorang pragawati. Ini anaknya kok kurang cantik, kurang gimana atau mungkin yang bagaimana, tapi dia acting pinter, dia bagus ya, kenapa enggak
iklan itu kan tidak selalu Tidak menampilkan selalu yang bagus, film pun tidak juga selalu gitu. betul, tidak selalu menampilkan yang harus cantik, harus penting. Yang tua pun bisa masuk. Yang penting pede ya, punya mentality yang bagus. Dia memang harus bisa acting, dia harus itu. Jadi tugas model itu ya difoto, jalan di catwalk, sama berakting di depan kamera. Gitu. Tapi ini tidak semuanya tuh tidak harus terfokus jadi pragawati semua ya. Kalau jadi model tuh pragawati. Padahal enggak. Kita lihat itu di TV itu coba kita lihat itu di TV itu ada iklan kan itu, ya ada iklan susu. Dan itu yang memerankan anak-anak tumbuh kembang sehat, ibu-ibu juga. Nah, mungkin ini ada iklan ini buat 50 tahun ke atas karena apa? Ini iklan susu apa? Oh, susu yang untuk orang lebih tua. Ya, kamu apa? Ya, gitu loh seperti itu. Jadi model itu luas betul. Luas ya. Tidak. Dan yang terpenting mungkin juga harus punya wawasan yang luas juga kan gitu. Betul. Cantik kan belum tentu. Betul. Memang ya itu tadi 3B tadi. Ya toh 3B itu di sini ada beauty, ya toh. Beauty, terus kemudian behavior. Nah itu semacam itu kan kayak seperti putri-putrian itu ya, putri Indonesia itu kan paling nggak tuh ya dia harus memahami Ya. wawasan yang luas, kecantikan dari dalam, ya toh seperti itu. Jadi nanti tercipta model yang benar-benar bagus ya Om ya. Betul. Harapan kita seperti itu, model-model kita harus memang bisa menunjukkan yang bagus gitu. Ya Om, terima kasih Om atas waktunya dan sharing-sharing. Semoga nanti bisa menginspirasi dan teman-teman yang berbakat di dunia modeling bisa menghubungi Om Bayu Lamli. Sekolahnya di mana Om? Kalau kami di Sentralen ya, Kami buka di Sentralen, kami juga buka di UMKM Center. Ya. Gitu. Biar semakin bisa mengeksplor ya Om ya. Iya betul. Iya. Terima kasih sobat yang semua yang sudah menyimak acara ini. Nantikan kami di obrolan-obrolan yang selanjutnya bersama sosok-sosok yang menginspirasi. Salam.